Negeri dengan NIM J1A119276. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halluoleo Angkatan 019. Di sini saya akan memaparkan review jurnal saya yang berjudul Dampak Pencemaran Tanah dan Langkah Pencegahannya. Pertambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kegiatan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan di Indonesia. Sering dijumpai pola penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang dan kemampuan serta sesuai lahan, sehingga timbul masalah seperti lahan kritis, hilangnya lahan pertanian yang subur, dan terjadinya pencemaran tanah. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang menyebabkan terjadinya kecenderungan kepada perubahan siklus alami, terutama mengenai perubahan sungai dan kegiatan lain yang dapat mengurangi produktivitas biologis. Namun seiring berjalannya waktu, kesuburan yang dimiliki oleh tanah Indonesia banyak digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut. Pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas areal pertanian. Sudah sepatutnya pun kita menjaga kelestarian tanah sehingga bisa mendukung kehidupan di muka bumi ini, sebagaimana pencemaran air dan udara. Pencemaran tanah pun merupakan akibat kegiatan manusia. Sumber pencemaran tanah. Pencemaran tanah mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Maka sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga mencemarkan sumber pencemaran tanah. Sebagai contoh gas oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemaran udara yang larut dalam air hujan. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. 1. Limbah domestik. Limbah domestik yang bisa menyebabkan pencemaran tanah bisa berasal dari daerah permukaan penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta dan wisata bisa berupa limbah padat dan cair. 1. Limbah padat berbentuk sampah anorganik. 2. Limbah cair berbentuk. 3. Limbah industri. D. Pencemaran berupa logam-logam berat yang dihasilkan dari limbah di industri seperti Hg, Zn, Pb, Cd dapat mencemari tanah. Ada langkah beberapa penanganan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dan pencemaran tanah. Di antaranya adalah 1. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan venting injeksi dan bioremediasi. Keuntungan fitoremediasi adalah 1. Biaya operasi lebih murah. 2. Tanaman juga dapat digunakan bahan bakar. 3. Pencemaran pada tanah bisa berkurang secara ilmiah. 4. Tanah juga akan mengalami perbaikan akibat adanya aktivitas akar. 5. Tanah menjadi lebih subur kembali. 6. Tanaman yang mampu menyebabkan unsur bernilai ekonomi seperti emas atau nikel. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar terjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, karbon dioksida dan air. Langkah di atas tadi, terdapat pula teknologi yang digunakan untuk menangani dampak dan pencemaran tanah, yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan polutan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik beracun dalam tanah atau air dengan menggunakan bantuan tanaman hiperkumulator plant. Tadi penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.